Viral di media sosial, pemirsa, keluhan warga soal parkir liar di aplikasi Jakarta kini dibalas dengan foto hasil rekayasa AI. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun geram dan akan memberi sanksi tegas. Viral di media sosial, keluhan warga Jakarta soal parkir liar lewat aplikasi Jakarta Kini Jaki dibalas dengan foto hasil rekayasa AI. Pelapor yang tidak terima pun mengunggah respon foto hasil rekayasa AI ke media sosial. Setelah menjadi perbincangan publik, Gubernur Jakarta Pramono Anung buka suara dan akan memberi sanksi tegas pada pihak yang dinilai bersalah. Urusan dengan AI yang ada di Jaki, saya sudah meminta kepada inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurah di Kalisari maupun Kasubdinnya, siapapun yang salah harus diberikan hukuman dan ini tidak boleh terulang kembali. Sementara itu, menurut warga, parkir liar di Jalan Damai Kalisari, Pasar Rebo sudah terjadi berulang kali. Meski spanduk larangan parkir sudah dipasang, namun masih banyak mobil yang sengaja diparkir pemiliknya di pinggir jalan hingga mengganggu pengemudi lain. Aduh, semua sudah resah ini. Sudah resah, Om? Semua kita 3 RT semua sudah resah. Ada berapa RT, Om? Yang ada 3. merasa kesulitan, Om? RT 2, RT 14, RT 13. Ini maksudnya rumah Om sendiri garasinya dijadiin tempat parkir juga, Om? Ya itu, kita mau masuk. Tapi izin nggak, Om, kira-kira, Om? Nggak tahu dia izin sama siapa, nggak tahu, kadang-kadang orang main masuk aja karena masih keluarga kan. Banyaknya warga yang masih membandel membuat petugas di Sub Kecamatan Pasar Rebo turun tangan. Petugas menegur dan meminta pemilik mobil untuk memindahkan kendaraannya dan akan melakukan penderekan jika tetap parkir sembarangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Setelah 14 jam terganggu akibat anjlok kereta api Bangunkarta di emplasemen Bumi Ayu Brebes, pemirsa, kini jalur kereta api Bumi Ayu Prupuk sudah bisa dilalui secara bertahap oleh kereta api dengan kecepatan 5 km per jam. Tiga gerbong kereta KA Bangunkarta di emplasemen Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang anjlok berhasil dievakuasi Selasa dini hari. Kini jalur hulu di area stasiun Bumi Ayu bisa dilintasi kereta api dengan kecepatan terbatas 5 km per jam sesuai ketentuan. Meski demikian, masih ada keterlambatan keberangkatan maupun kedatangan kereta api yang melintasi stasiun Bumi Ayu dari arah Purwokerto maupun sebaliknya. Pada hari Selasa pukul 4 pagi, jalur hulu di emplasemen stasiun Bumi Ayu telah dapat dilalui kembali oleh kereta api dengan kecepatan yang diizinkan. Percepatan evakuasi telah kami laksanakan dengan lancar. Sebelumnya, 3 gerbong kereta api Bangunkarta relasi Jombang Pasar Senen anjlok di dekat stasiun Bumi Ayu Brebes, Jawa Tengah. Akibatnya, kedua jalur tertutup dan 13 perjalanan kereta api sempat terganggu. Ratusan penumpang pun terpaksa keluar dari kereta. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, akibat anjloknya kereta api Bangunkarta di Bumi Ayu Brebes, ratusan penumpang Senin malam dipindahkan menggunakan 10 bus menuju kota masing-masing. Sementara 1 gerbong berhasil dievakuasi ke stasiun Bumi Ayu. Ratusan penumpang kereta api Bangunkarta tujuan Jombang Pasar Senen Jakarta yang sempat menunggu beberapa jam di stasiun Bumi Ayu Brebes akhirnya dipindahkan menggunakan 10 bus ke masing-masing kota tujuan. Akibat anjloknya kereta api Bangunkarta, sejumlah pemberangkatan kereta api sempat dibatalkan. Seorang penumpang kereta api Bangunkarta mengatakan sempat panik saat terdengar suara benturan keras hingga gerbong kereta miring ke kiri. Baru kurang lebih ya
500 jalan meter. 500 meter lah kurang lebih. Kereta tiba-tiba oleng gitu, tergelincir, dan saya kebetulan di gerbang 3 khawatir Pak, takut gitu ya tempat. Pemirsa, kepergok saat beraksi dua pencuri motor di amuk massa di Koja, Jakarta Utara. Ngeri pemirsa, kedua pelaku didapati membawa senjata tajam dan airsoft gun. Nomor ada kelihatan itu. Warga berupaya mengejar dua pelaku yang hendak mencuri motor terparkir di depan rumah Jalan Cibadak, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Keduanya mencoba kabur namun tak berkutik lantaran dikepung warga di ujung gang permukiman hingga menjadi bulan-bulanan. Amarah warga tak terbendung saat mendapati pelaku membawa airsoft gun dan senjata tajam. Polisi sempat kewalahan saat mengamankan kedua pelaku yang babak belur untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Itu motornya sempat dibawa atau gimana? Enggak, sempat nyala, tapi dia nggak keburu karena udah diteriakin. Karena udah dipantau, dia udah masuk ke rumah warga. Terus, tapi karena ada mbah di depan, dia nggak jadi dari plat. Cuman dia di motornya dibongkar, ada 3 pisau atau 4 pisau gitu ya. Terduga pelaku ini ditangkap oleh massa bersama-sama dan terjadi tindakan hakim oleh massa. Kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian motor dan baru bebas dari penjara tahun lalu. Polisi menyita airsoft gun dan senjata tajam milik pelaku. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelaku pencurian motor di Tambora, Jakarta Barat nekat menodongkan pistol saat aksinya terpergok warga. Selain di Tambora, hanya dalam 30 menit pelaku yang sama juga beraksi di Grogol, Petamburan. Dua pencuri motor terekam CCTV saat beraksi di Jalan Bandengan Utara 2, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku mengincar motor yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku beraksi pukul 3 siang saat kondisi sepi. Hanya berselang 30 menit, kedua pelaku kembali beraksi di Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan. Pelaku mengincar motor milik Tukini, pedagang warung makan yang baru dibeli 4 hari lalu. Memergoki aksi pelaku, suami korban berupaya mengejar, namun tak berkutik setelah pelaku menodongkan pistol. Di bawah pohon, lah bapaknya ngasih mie yang mau makan, motor udah wuts gitu, lari ke Nurdin. Dilihatin Nurdin maling-maling gak ada yang nolongin, ke jalan raya ketemu, motornya sendiri dilempar, bapaknya sama kunci-kuncinya, ngejar motor yang baru itu. Digogo dibabetke, enggak bawa senjata. Warga berharap polisi menangkap kedua pelaku dan meningkatkan patroli. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan terjadi di perusahaan peleburan baja di kawasan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang pekerja tewas, 2 lainnya terluka parah. Kejadian di sana, Bos. Kepanikan terjadi bersamaan dengan suara ledakan yang terjadi dari sebuah perusahaan peleburan baja di wilayah Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Aduh. Ledakan diduga terjadi saat proses pemotongan besi tua menggunakan alat blender las. Diduga blender yang digunakan bermasalah, tiba-tiba terjadi ledakan besar dan mengenai sejumlah pekerja di sekitar lokasi. Akibat insiden ini, 1 orang pekerja tewas dan 2 lainnya luka-luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pasca kejadian, pihak perusahaan menutup seluruh akses hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan. Blender tong atau drum atau apa gitu akhirnya meledak, blender las gitu loh Pak. Gas.
blader. Hingga kini kasus ledakan masih dalam penyelidikan petugas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Saat 3 oknum anggota TNI jalani sidang perdana kasus pembunuhan terhadap Kacabang BUMN Muhammad Ilham Pradipta di Pengadilan Militer Jakarta. Ketiga terdakwa dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sidang perdana kasus pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Militer Jakarta. 3 oknum anggota TNI jadi pesakitan, yakni Serka Muhammad Nasir, Kopda Ferry Hirianto, dan Serka Franky Yaru. Ketiga terdakwa dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pembunuhan korban Muhammad Ilham Pradipta terjadi Agustus tahun lalu. CCTV merekam saat korban diculik di halaman Pasar Swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban di Desa Nagasari, Bekasi. Polda Metro Jaya ungkap 17 orang terlibat kasus ini, termasuk 3 anggota TNI. Para pelaku dibagi 4 klaster: otak berencana, pengintai yang membuntuti korban, eksekutor penculikan, dan penganiayaan. Tak disangka, aktor intelektual pembunuhan ini ternyata Dwi Hartono, pengusaha bimbingan belajar online. Motif pembunuhan para tersangka berencana melakukan pemindahan uang dari rekening dormen ke rekening penampungan yang telah disiapkan. Tim Liputan iNews melaporkan.